Tepat pada pukul 10 pagi, 17 Agustus tahun 1945, di sebuah halaman sederhana di Jakarta, Soekarno membacakan teks yang mengubah takdir bangsa. Kita semua tahu fakta sejarahnya, tapi tahukah Anda, para sejarawan, spiritualis, dan pelaku zaman itu sepakat, proklamasi adalah peristiwa yang penuh misteri. Ada yang menyebutnya sebagai campur tangan Tuhan. Ada yang meyakininya sebagai hasil dari tirakat leluhur. Namun, yang pasti, serangkaian kebetulan luar biasa terjadi, seolah kekuatan tak kasat mata telah menetapkan tanggal 17 Agustus sebagai momentum yang tak terhindarkan. Mengapa 17 Agustus? Secara politik, kaum muda mendesak segera. Tapi secara spiritual, tanggal ini adalah puncak kesakralan. Bung Karno adalah sosok yang dekat dengan budaya dan spiritualitas Jawa. Dalam Islam, angka 17 adalah jumlah rakaat syalat fardu harian. Sedangkan tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu bertepatan dengan hari Jumat yang mulia, dan yang paling penting, jatuh pada 9 Ramadan. Dalam kepercayaan Nusantara, Ramadan adalah bulan di mana pintu spiritual terbuka lebar. Keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan di hari yang penuh berkah ini dianggap sebagai restu ilahi yang tak terbantahkan, menjadikan kemerdekaan bukan sekadar hasil politik, tetapi juga takdir spiritual. Mistisisme ini sudah muncul bahkan sebelum proklamasi. Pada 12 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta bertemu Jenderal Trauce di Dalat, Vietnam. Di sana, Trauce menyampaikan janji kemerdekaan. Yang menarik, tanggal itu bertepatan dengan ulang tahun Bung Hatta, sebuah kebetulan atau isyarat bahwa takdir besar telah berpihak pada Indonesia. Momen penting lain, peristiwa Rengas Dengklok, juga diyakini melibatkan kekuatan penjaga Rengas Dengklok. Konon, para pemuda memilih lokasi terpencil itu karena terdapat aura perlindungan yang kuat, menjauhkan para pemimpin dari intelijen Jepang sekaligus menenangkan batin mereka untuk mengambil keputusan besar. Ini adalah sintesis sempurna antara gerakan politik rasional dan perhitungan spiritual. Proklamasi adalah upacara paling sederhana di dunia. Tidak ada karpet merah, tidak ada sound system megah. Yang ada hanya tiang bambu yang diambil dari belakang rumah. Ini adalah ironi yang indah. Momen terbesar sejarah bangsa hanya ditopang oleh sebatang bambu dan bendera dari kain seadanya jahitan tangan Ibu Fatmawati, konon dari kain spray dan kain merah yang didapat mendadak. Kekuatan kemerdekaan kita bukan terletak pada kemewahan materi, melainkan pada spiritualitas yang murni. Mitos menyebut, saat sangsaka merah putih dikibarkan untuk pertama kali, ada angin gap yang membantunya berkibar megah, mengatasi segala kekurangan teknis saat itu. Ia berkibar gagah, seolah alam semesta ikut memberi hormat pada janji takdir yang baru terwujud. Mistisisme proklamasi mengajarkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah multidimensi. Ia adalah buah dari perjuangan fisik, kecerdasan politik, dan yang terpenting, doa panjang yang dipanjatkan oleh para leluhur, ulama, dan spiritualis di seluruh Nusantara. Kekuatan tak kasat mata di balik 17 Agustus tahun 1945 adalah bukti bahwa ketika hati dan niat suatu bangsa sudah bulat, bahkan alam semesta pun akan ikut bekerja untuk mewujudkannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya ada campur tangan gaib dalam peristiwa proklamasi? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Like dan subscribe untuk terus mengungkap rahasia terdalam di balik sejarah Indonesia.